Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Al-Hakim dengan NPM 2211021122. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang maksimisasi keuntungan. Di sini saya langsung ke slide 7 karena slide sebelumnya sudah beberapa dijelasin dengan Pak Imam. Pilihan output. Total pendapatan untuk sebuah perusahaan diberikan oleh R dikali Q sama dengan P dikali Q dikali Q. Dalam produksi Q, biaya ekonomi tertentu dikeluarkan C dikali Q. Keuntungan ekonomi atau dengan simbol P adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya. Dengan rumus P dikali Q sama dengan R dikali Q dikurang C dikali Q. Sama dengan P dikali Q dikali Q dikurang C dikali Q. Dalam persamaan tersebut, R dikali Q adalah total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari produksi Q. Ini diperoleh dengan mengalihkan harga P dikali Q dengan jumlah produksi Q. C dikali Q adalah biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat produksi Q. Ini adalah fungsi biaya yang bergantung pada jumlah produksi. P dikali Q adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan dari produksi Q. Ini adalah selisih antara total pendapatan atau R dikali Q dan total biaya atau C dikali Q. Dalam persamaan keuntungan ekonomi, P dikali Q, bisa dilihat bahwa keuntungan ekonomi diperoleh dengan mengurangi biaya ekonomi dari total pendapatan. Dalam hal ini, harga P dikali Q dikalikan dengan jumlah produksi Q. Untuk mendapatkan total pendapatan dan kemudian biaya ekonomi C dikali Q dikurangkan. Next. Next. 8, set 8. Selanjutnya, kondisi yang diperlukan untuk memilih tingkat Q yang memaksimumkan keuntungan dapat diperoleh dengan menetapkan turunan dari fungsi P sehubungan dengan Q sama dengan 0. Dan rumus D dP per dQ sama dengan P aksen dikali Q sama dengan dr dQ dikurang dc dQ sama dengan 0. dr dQ sama dengan dc dQ. Pada persamaan tersebut, kita memiliki fungsi keuntungan atau P yang merupakan selisih antara pendapatan R dan biaya C. Untuk memilih tingkat Q yang memaksimumkan keuntungan, kita perlu mencari titik di mana turunan fungsi keuntungan terhadap Q sama dengan 0. Dalam hal tersebut, kita perlu menetapkan turunan pertama dari fungsi keuntungan atau disebut P action sehubungan dengan Q sama dengan 0, yaitu dP per dQ sama dengan 0. Kemudian kita dapat menguraikan turunan pertama dari fungsi keuntungan sebagai selisih antara turunan dari pendapatan terhadap Q dan turunan dari biaya terhadap Q, yaitu dr dQ dikurang dc dQ. Dengan menetapkan persamaan ini sama dengan 0, kita mendapatkan dr per dQ sama dengan dc per dQ. Dalam konteks ini, kondisi yang diperlukan untuk memilih tingkat Q yang memaksimumkan keuntungan adalah ketika turunan pendapatan terhadap Q sama dengan turunan biaya terhadap Q. Ini menunjukkan bahwa pada titik tersebut, peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari peningkatan Q sama dengan peningkatan biaya yang terkait dengan peningkatan Q. Next. Untuk memaksimumkan keuntungan, ekonomi perusahaan harus memilih output yang mendapatkan marginalnya sama dengan biaya marginalnya dengan rumus MR sama dengan DR dQ sama dengan DC dQ sama dengan MC. Pilihan output yang maksimum untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi perusahaan adalah ketika pendapatan marginal dengan biaya marginal. Dalam persamaan tersebut, MR adalah pendapatan marginal, DR per dQ adalah turunan pendapatan terhadap kuantitas. MC adalah biaya marginal dan DC atau DC per dQ adalah turunan biaya terhadap kuantitas. Dalam konteks tersebut, perusahaan harus menjual unit tambahan produk dengan harga yang sama seperti pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut. Pada saat yang sama, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi unit tambahan harus sama dengan pendapatan tambahan yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan memilih output yang mencapai titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Ini adalah titik di mana keuntungan ekonomi maksimum tercapai. Next.
Ketentuan orde kedua, MR sama dengan MC hanya merupakan kondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk kecukupan juga disyaratkan bahwa dengan rumus tersebut, keuntungan marginal harus menurun pada tingkat optimal Q. Keuntungan orde kedua itu adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa suatu fungsi keuntungan maksimum adalah maksimum lokal, bukan minimum lokal atau titik saddle. Ketentuan orde kedua berlaku untuk fungsi keuntungan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda pada tingkat yang berbeda dari input variabel. Salah satu bentuk umum dari persyaratan orde kedua adalah bahwa turunan kedua dari fungsi ketentuan terhadap variabel input harus negatif di titik maksimum lokal, di mana Pi adalah fungsi keuntungan dan Q adalah variabel input. Pada titik maksimum lokal Q bintang turunan kedua fungsi keuntungan terhadap Q harus negatif. Persyaratan orde kedua ini menunjukkan bahwa keuntungan marginal yang didefinisikan sebagai turunan pertama fungsi keuntungan terhadap Q harus menurun pada tingkat yang optimal Q. Dalam hal ini, penurunan keuntungan marginal menunjukkan bahwa peningkatan dalam produksi atau penggunaan input yang lebih besar tidak akan menghasilkan keuntungan tambahan yang sebanding. Perhatikan pada bahwa kondisi MR sama dengan MC atau keuntungan marginal sama dengan biaya marginal hanyalah kondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan persyaratan orde kedua memberikan kecukupan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah maksimum lokal. Dalam ekonomi mikro, persyaratan orde kedua digunakan dalam analisis produksi dan permintaan untuk memastikan bahwa keputusan produksi atau konsumsi yang diambil adalah yang optimal dalam mencapai keuntungan maksimum atau utilitas maksimum. Next. Slide 11. Keuntungan yang didefinisikan sebagai pendapatan atau disebut R dikurangi biaya C mencapai maksimum ketika kemiringan fungsi pendapatan sama dengan kemiringan fungsi biaya. Kesetaraan ini hanya merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai nilai maksimum seperti yang dapat dilihat dengan membandingkan titik Q dan Q bintang 2, yaitu titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Next. Penerimaan marginal. Jika sebuah perusahaan dapat menjual semua yang diinginkannya tanpa mengaruhi harga pasar, penerimaan marginal akan sama dengan harga. Jika perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, output dapat lebih banyak dijual hanya jika perusahaan menurunkan harga barang tersebut. Dengan rumus yang ada di PPT tersebut. Penerimaan marginal adalah perubahan total pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan satu unit tambahan produk atau layanan. Dalam konteks perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal akan sama dengan harga pasar karena perusahaan dapat menjual semua produk yang diinginkannya tanpa mempengaruhi harga. Namun ketika perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, penerimaan marginal tidak lagi sama dengan pasar. Ketika perusahaan ingin meningkatkan jumlah penjualan produknya, perusahaan harus menurunkan harga barang tersebut. Akibatnya, penerimaan marginal akan lebih rendah dari harga pasar. Rumus umum untuk menghitung penerimaan marginal adalah yang ada di PPT. Dengan arti MR dikali Q adalah penerimaan marginal, R adalah pendapatan total, Q adalah jumlah produk yang dijual, P atau price adalah harga pasar. Bagian kedua mewakili pendapatan tambahan yang diperoleh dari peningkatan harga sebagai akibat dari penjualan unit tambahan. Dalam situasi di mana perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, bagian kedua akan bernilai negatif karena perusahaan harus menurunkan harga untuk meningkatkan jumlah penjualan. Hal ini menyebabkan penerimaan marginal menjadi lebih rendah dari harga pasar. Next. Penerimaan marginal. Jika sebuah perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, penerimaan marginal akan menjadi fungsi dari output. Jika harga turun karena perusahaan meningkatkan output, penerimaan marginal akan lebih kecil. Ketika perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, harga jual produk akan turun ketika perusahaan meningkatkan outputnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang harus diberikan perusahaan untuk menjual unit-unit tambahan produk tersebut. Jadi, jika harga turun karena perusahaan meningkatkan output, penerimaan marginal akan lebih kecil dari bunga. Penerimaan marginal negatif menunjukkan bahwa setiap unit tambahan yang dijual mengurangi penerimaan total perusahaan. Hal ini terjadi karena penurunan harga jual yang harus diberikan perusahaan untuk menjual
unit tersebut. Next. Next lagi. Pemaksimuman keuntungan. Untuk menentukan output yang memaksimumkan laba, kita harus mengetahui biaya perusahaan. Jika sub sandwich dapat diproduksi dengan biaya rata-rata dan marginal konstan sebesar $4, maka MR sama dengan MC. Min Q per 5 ditambah 10 sama dengan 4, Q sama dengan 30. Next. Penerimaan marginal dan elastisitas. Konsep pendapatan marginal secara langsung terkait dengan elastisitas kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Elastisitas harga dari permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang dihasilkan dari perubahan harga sebesar 1% dengan rumus yang ada di PPT tersebut. Elastisitas harga permintaan adalah ukuran responsivitas permintaan terhadap perubahan harga. Ini mengukur persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga sebesar 1%. Elastisitas harga permintaan dapat dihitung menggunakan rumus tersebut yang ada di PPT. Yang dimana artinya E dikali P itu adalah elastisitas harga permintaan, DQ per DP adalah perubahan kuantitas diminta terhadap perubahan harga, P per Q adalah rasio harga terhadap jumlah yang diminta. Pada titik elastisitas harga permintaan yang unitaritas, pendapatan marginal mencapai maksimumnya. Ini karena perubahan harga tidak mempengaruhi pendapatan secara signifikan. Namun jika elastisitas harga permintaan kurang dari 1 atau inelastis, penurunan harga akan menghasilkan penurunan pendapatan marginal. Sebaiknya jika elastisitas harga permintaan lebih dari 1 atau elastis, penurunan harga akan menghasilkan peningkatan pendapatan marginal. Next. Penerimaan marginal dan elastisitas dengan rumus yang ada di PPT tersebut. Jika kurva permintaan miring ke bawah, Q dikali P lebih kecil dari 0 dan MR lebih kecil dari P jika permintaan elastisitas Q dikali P lebih kecil dari -1 dan penerimaan marginal akan positif. Jika permintaan bersifat elastis tak terhingga, Q dikali P sama dengan min tidak terhingga dan penerimaan marginal akan sama dengan harga. Dalam persamaan yang diberikan, MR merupakan penerimaan marginal. P adalah harga, Q adalah penjualan, dan DP per DQ adalah gradien kurva permintaan. Dari persamaan tersebut kita dapat disimpulkan bahwa jika kurva permintaan miring ke bawah atau DP DQ negatif, maka elastisitas permintaan Q dikali P akan negatif. Ini menunjukkan bahwa permintaan bersifat tidak elastis atau inelastis terhadap perubahan harga. Dalam hal ini, penerimaan marginal atau MR akan lebih kecil dari harga P. Jika elastisitas permintaan Q dikali P kurang dari -1, ini menunjukkan bahwa permintaan bersifat elastis terhadap perubahan harga. Dalam hal ini, penerimaan marginal akan menjadi positif. Jika elastisitas permintaan Q dikali P sama dengan tidak terhingga, ini menunjukkan bahwa permintaan bersifat elastis tak terhingga terhadap perubahan harga. Dalam hal ini, penerimaan marginal akan sama dengan harga P. Next. Di sini ada tabel yang ada di PPT itu. Tabel tersebut menggambarkan hubungan antara elastisitas harga Q dikali P dan pendapatan marginal atau MR. Elastisitas harga mengukur responsivitas atau sensitivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Jika Q dikali P lebih kecil dari -1, ini mengindikasikan bahwa permintaan ada elastis, yang berarti bahwa perubahan harga yang relatif kecil akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam jumlah permintaan. Dalam hal tersebut, pendapatan marginal MR akan positif, yang berarti bahwa peningkatan penjualan akan meningkatkan pendapatan total. Jika EQP sama dengan -1, menunjukkan bahwa permintaan memiliki elastisitas harga unit, yang berarti presentasi perubahan harga akan menghasilkan presentasi perubahan yang sama dengan jumlah permintaan. Dalam kasus ini, pendapatan marginal MR akan menjadi 0, yang berarti penjualan tambahan tidak akan meningkatkan pendapatan total.
Jika EQP lebih besar dari min 1, ini menunjukkan bahwa permintaan adalah tidak elastis, yang berarti perubahan harga yang relatif kecil akan menyebabkan perubahan yang lebih kecil dalam jumlah permintaan. Dalam hal tersebut, pendapatan marginal akan negatif, yang berarti bahwa peningkatan penjualan akan menyebabkan penurunan pendapatan total. Dalam tabel tersebut dapat dilihat hubungan antara elastisitas harga dan pendapatan marginal. Ketika elastisitas harga lebih kecil dari min 1, pendapatan marginal positif. Ketika elastisitas harga sama dengan min 1, pendapatan marginal adalah 0. Dan ketika elastisitas harga lebih besar dari min 1, pendapatan marginal negatif. Next. 19. Karena MR sama dengan MC, ketika perusahaan memaksimumkan laba, kita dapat melihat bahwa MC sama dengan P. Terbuka kurung 1 ditambah 1 per EQP. P min MC per P. Sama dengan min 1 per EQP. Kesenjangan antara harga dan biaya marginal akan turun karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan menjadi elastis. Dalam rumus tersebut, MR merupakan pendapatan marginal perusahaan. MC merupakan biaya marginal perusahaan, P merupakan harga jual, dan EQP merupakan elastisitas harga permintaan terhadap kuantitas. MR sama dengan MC ketika perusahaan memaksimumkan laba. Ini adalah prinsip dasar dalam teori ekonomi, bahwa perusahaan akan memaksimumkan laba ketika pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit terakhir sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit terakhir. Dalam rumus tersebut, P min MC per P merupakan presentasi perubahan harga relatif terhadap harga, dan min 1 per EQP merupakan elastisitas harga permintaan yang dihitung sebagai presentasi perubahan jumlah permintaan relatif terhadap presentasi perubahan harga. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara harga dan biaya marginal akan turun jika kurva permintaan yang dihadapi perusahaan menjadi lebih elastis. Dalam konteks tersebut, kesenjangan mengacu pada perbedaan antara harga jual dan harga marginal. Jika permintaan elastis perusahaan dapat menurunkan harga untuk meningkatkan jumlah penjualan dan laba keseluruhan, namun jika permintaan tidak elastis, perusahaan harus berhati-hati dalam menaikkan harga. Karena peningkatan harga dapat mengakibatkan penurunan jumlah penjualan yang signifikan. Next. 20. Di sini ada rumus di BBT, ini berarti bahwa perusahaan akan memilih untuk beroperasi hanya pada titik-titik pada kurva permintaan di mana permintaan bersifat elastis. Jika MC atau margin cost negatif, yang berarti biaya margin perusahaan lebih rendah dari pendapatan margin tambahan yang diperoleh dari penjualan tambahan, maka perusahaan akan memilih untuk beroperasi pada titik-titik pada kurva permintaan di mana permintaan bersifat elastis. Hal ini karena perusahaan dapat memanfaatkan elastisitas permintaan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan dengan menurunkan harga produk atau jasa mereka. Dengan menurunkan harga, permintaan akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Next. Jika kita mengasumsikan bahwa perusahaan harus menjual semua outputnya dengan satu harga, kita dapat menganggap kurva permintaan yang dihadapi perusahaan sebagai kurva penerimaan rata-rata. Menunjukkan penerimaan per unit yang dihasilkan oleh pilihan-pilihan output alternatif. Dalam asumsi bahwa perusahaan harus menjual semua outputnya dengan satu harga, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan akan menjadi kurva penerimaan rata-ratanya. Hal ini karena perusahaan tidak dapat mengenakan harga yang berbeda-beda untuk setiap unit produk yang dijual, sehingga penerimaan per unit akan sama. Kurva penerimaan rata-rata memiliki hubungan yang erat dengan kurva permintaan perusahaan. Jika kurva permintaan perusahaan adalah kurva permintaan yang elastis, yang berarti perubahan harga akan memiliki dampak besar terhadap jumlah unit yang diminta. Maka kurva penerimaan rata-rata akan menurun seiring dengan peningkatan jumlah unit yang dijual. Next. Kurva penerimaan marginal menunjukkan penerimaan tambahan yang diberikan oleh unit terakhir yang dijual. Dalam kasus kurva permintaan yang miring ke bawah, kurva penerimaan marginal akan berada di bawah kurva permintaan. Ketika kurva permintaan miring ke bawah, setiap penjualan unit tambahan akan memberikan penerimaan tambahan yang lebih rendah dibandingkan dengan unit sebelumnya.
Ini karena dalam situasi permintaan yang miring ke bawah, perusahaan harus menurunkan harga untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Kurva penerimaan marginal biasanya berada di bawah kurva permintaan karena harga yang dikenakan pada unit tambahan lebih rendah dari harga yang dikenakan pada sebelumnya. Oleh karena itu, penerimaan tambahan diperoleh dari penjualan unit terakhir rendah. Next. Di sini ada kurva penerimaan marginal. Karena kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, kurva pendapatan marginal akan berada di bawah kurva permintaan atau pendapatan rata-rata. Untuk tingkat keluaran di luar Q1 MR negatif, pada Q1 total pendapatan P1 Q1 adalah maksimum. Melampaui titik ini, peningkatan tambah pada Q menyebabkan total pendapatan menurun karena penurunan harga secara bersamaan. Next. Ketika kurva permintaan bergeser, kurva penerimaan marginal yang terkait juga akan bergeser. Kurva permintaan marginal tidak dapat dihitung tanpa mengacu pada kurva permintaan tertentu. Ketika kurva permintaan bergeser, misalnya karena perubahan dalam faktor-faktor seperti harga, preferensi konsumen, atau kondisi pasar lainnya, maka kurva penerimaan marginalnya yang terkait juga akan bergeser. Perubahan dalam permintaan akan mempengaruhi tingkat pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tambahan produk atau layanan. Dalam hal ini, pergeseran kurva penerimaan marginal akan mencerminkan perubahan dalam tingkat pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tambahan produk atau layanan pada berbagai tingkat harga atau permintaan. Pergeseran ini dapat berarti perubahan dalam kemiringan atau posisi dari kurva MR. Next. Di sini ada beberapa rumus. Dengan menyelesaikan persamaan ini, untuk P kita mendapatkan P sama dengan 1 per A, 1 per B, Q 1 per B, sama dengan K, Q 1 per B, di mana K sama dengan 1 per A, 1 per B. Dalam kasus elastisitas permintaan harga konstan, fungsi permintaan dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan AP per APB, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, adalah konstanta yang menentukan tingkat permintaan awal, dan B adalah elastisitas permintaan harga konstan. Untuk menemukan hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta Q, kita dapat menyelesaikan persamaan permintaan tersebut untuk P. Dalam hal ini kita menganggap bahwa A dan B adalah konstan. Dengan membagi dua sisi persamaan dengan A, kita dapat menuliskan persamaan permintaan sebagai Q per A sama dengan P PB. Selanjutnya kita mengambil akar B dari kedua sisi persamaan untuk mendapatkan nilai P. P sama dengan buka kurung Q per A tutup kurung per akar 1 per B. Namun dalam kasus elastisitas permintaan harga konstan perlu dicatat bahwa B adalah elastisitas permintaan harga konstan. Dan demikian dapat menyederhanakan persamaan menjadi P sama dengan KQ akar 1 per B, di mana K sama dengan buka kurung 1 per A tutup kurung akar 1 per B. Dengan demikian dalam kasus elastisitas permintaan harga konstan, hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta Q dapat dinyatakan sebagai P sama dengan KQ akar 1 per B, di mana K adalah konstanta yang bergantung pada A dan B. Next. Di sini ada beberapa rumus. Hal ini menyeratkan bahwa MR sebanding dengan harga. Dalam kasus elastisitas konstan, persamaan yang digunakan adalah R sama dengan P dikali Q sama dengan K dikali Q pangkat 1 plus B per B. Ini berarti bahwa penjualan total sebanding dengan harga yang dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Dengan K sebagai konstanta. Elastisitas persamaan ini menggambarkan hubungan
antara harga dan permintaan dalam kasus elastisitas konstan. Selain itu, turunan dari pendapatan total terhadap kuantitas kuantitas barang yang terjual Q adalah DR per DQ sama dengan D per DQ buka kurung P dikali Q. Tutup kurung sama dengan D per DQ buka kurung K dikali Q akar pangkat 1 plus B per B tutup kurung sama dengan buka kurung 1 plus B per B tutup kurung dikali K. Ini menunjukkan bahwa pendapatan total atau MR sebanding dengan harga. Dalam kasus elastisitas konstan, pendapatan marginal MR adalah proporsional terhadap harga. Dan kata lain, dalam kasus elastisitas konstan, jika harga suatu barang naik, pendapatan total juga akan naik dalam proporsi yang sama. Ini karena permintaan akan tetap konstan relatif terhadap perubahan harga. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah penawaran jangka pendek oleh perusahaan pengambilan harga. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jaya Putra dengan NPM 2211021049. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa dalam jangka pendek, perusahaan yang mengambil harga akan memproduksi tingkat output yang mana SMC sama dengan P. Keuntungan maksimum terjadi di mana P sama dengan SMC. Pada P bintang, misalnya perusahaan akan memproduksi Q bintang. Kurva SMC juga menunjukkan apa yang akan diproduksi pada harga-harga lainnya. Untuk harga-harga di bawah SAVC, bagaimanapun perusahaan memilih untuk tidak memproduksi output. Sebagai pengingat bahwa satu unit tambahan selalu dapat dijual oleh perusahaan pengambilan harga. Ini tanpa memengaruhi harga yang diterima. Tingkat output Ki bintang memberikan keuntungan maksimum karena pada harga Ki bintang sama dengan biaya marginal jangka pendek. Fakta bahwa keuntungan adalah positif dapat dilihat dengan mencatat bahwa pada harga Ki bintang melebihi biaya rata-rata perusahaan, mendapatkan keuntungan dari setiap unit yang terjual. Jadi, jika P bintang sama dengan MR dan bersinggungan dengan SMC, maka P akan lebih besar daripada SAC atau short run average cost. Maka keuntungan atau laba yang diperoleh akan lebih besar daripada nol. Seperti pada PPT tersebut, maka labanya adalah dari singgungan antara P sama dengan MR ke bawah, seperti yang ada di PPT. Selanjutnya adalah jika harga naik ke P bintang 2, perusahaan akan menghasilkan Q bintang 2 dan P akan lebih besar daripada nol. Baik, yang selanjutnya adalah jika harga turun ke P bintang 3, perusahaan akan menghasilkan bintang 3. Maksimisasi keuntungan mengisyaratkan bahwa P sama dengan SMC dan bahwa SMC miring ke atas. Ini menandakan bahwa perusahaan akan merugi apabila P sama dengan SMC dan MC miring ke atas. Ini dibuktikan dengan P bintang 3 yang terlihat pada PPT tersebut. Jika harga berada di bawah biaya rata-rata, seperti halnya pada P3,
maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah penawaran jangka pendek oleh perusahaan. Di bagian dengan kemiringan positif dari kurva biaya marginal jangka pendek adalah kurva penawaran jangka pendek untuk perusahaan pengambil harga. Ini menunjukkan berapa banyak yang akan diproduksi oleh perusahaan pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Perusahaan hanya akan beroperasi dalam jangka pendek selama total penerimaan menutupi biaya variabel. Perusahaan tidak akan menghasilkan output jika P lebih kecil daripada short-term average variable cost. Dengan demikian, kurva jangka pendek perusahaan akan mengambil harga yang mengambil harga adalah bagian miring positif dari kurva biaya marginal jangka pendek perusahaan di atas. Titik biaya variabel rata-rata minimum. Untuk harga di bawah tingkat ini, keputusan memaksimumkan keuntungan perusahaan adalah menutup dan tidak memproduksi output. Pada kurva ini, kurva penawaran jangka pendek perusahaan adalah kurva MSC, eh, kurva SMC yang berada di atas SAPC. Social marginal cost yang berada di atas short run average variable cost. Yang ditunjukkan oleh PPT ini adalah kurva SMC yang berwarna ungu ini adalah kurva penawaran jangka pendek perusahaan. Sekian materi dari saya, sekian terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yahya, yaitu fungsi keuntungan. Nah, keuntungan ini ekonomi perusahaan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari input, yaitu rumusnya P sama dengan P dikali PQ dikurang C dikali Q sama dengan PF dikali KL dikurang PK dan dikurang WL. Nah, P ini adalah keuntungan ekonomi perusahaan dan P adalah harga jual dan produk perusahaan, Q adalah jumlah produk, C dikali Q adalah biaya produksi yang terkait dengan produksi dan penjualan produk, F dikali KL adalah fungsi produksi di mana K adalah jumlah modal yang digunakan oleh perusahaan dan L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan. VK adalah biaya tetap yang terkait dengan penggunaan modal K. Sedangkan WL adalah biaya tetap yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Hanya variabel K dan L yang berada di bawah kendali perusahaan. Nah, fungsi keuntungan tersebut menggambarkan bahwa keuntungan perusahaan P adalah selain antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk P dikali PQ dan biaya produksi C dikali Q. Biaya produksi C dikali Q dihitung berdasarkan fungsi produksi yaitu V dikali K dan V dikali KL dengan mempertimbangkan biaya tetap yang terkait dengan penggunaan modal VK dan biaya tetap yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Perusahaan memilih tingkat input untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, memperlakukan P, P, dan W sebagai parameter tetap dalam keputusannya. Next. Fungsi keuntungan perusahaan menunjukkan keuntungan maksimalnya sebagai fungsi dari harga yang dihadapi perusahaan, yaitu P dikali PVW sama dengan maksimum P dikali KL sama dengan maksimum di PF dikali KL dikurang VK dikurang WL. Fungsi keuntungan tersebut menggambarkan bahwa keuntungan perusahaan P adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh penjualan produk PQ dan biaya produksi CQ. Maaf. Keuntungan perusahaan seringkali digambarkan sebagai fungsi yang melibatkan beberapa variabel. Dalam kasus persamaan diberikan P, V, dan W masing-masing mewakili harga modal dan harga tenaga kerja. P kali KL adalah fungsi produksi perusahaan benar untuk
harga tenaga kerja benar untuk kondisi jika P adalah harga yang dihargai dihadapi perusahaan. P adalah biaya per unit modal dan W adalah biaya per unit tenaga kerja. P dikali KL ini adalah keuntungan. K adalah pengeluaran modal dan L adalah tenaga kerja. Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan yaitu rumusnya seperti yang ini di PPT ini. Next. Nah, homogenitas fungsi keuntungan adalah homogen dengan derajat satu di semua harga. Dengan inflasi murni, perusahaan tidak akan mengubah rencana produksinya dan tingkat keuntungannya akan mengikuti inflasi tersebut. Ini berarti bahwa fungsi keuntungan memiliki derajat satu di semua harga. Nah, artinya jika harga semua input dan output berubah dengan suatu faktor, maka keuntungan akan berubah dengan faktor yang sama. Misalnya jika harga input dan output meningkat 2 kali lipat, nah keuntungan juga akan meningkat 2 kali lipat. Nah, dalam konteks inflasi murni, jika harga semua input dan output naik karena inflasi, perusahaan tidak akan mengubah rencana produksinya dan tingkat keuntungannya akan mengikuti inflasi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi keuntungan adalah homogen dengan derajat satu semua harga. Derajat satu di semua harga. Next. Tidak ada penurunan harga output. Tidak ada penurunan harga output. Ini perusahaan selalu dapat menanggapi kenaikan harga outputnya dengan tidak mengubah rencana input atau outputnya. Nah, keuntungan harus meningkat. Tidak ada penurunan harga. Nah, tidak ada penurunan harga ini berarti perusahaan dapat menanggapi kenaikan harga outputnya tanpa mengubah rencana input atau outputnya. Dalam konteks ini, perusahaan mampu menjaga harga output dengan stabil sehingga tidak ada penurunan harga yang mempengaruhi keuntungan perusahaan. Keuntungan harus meningkat ini berarti bahwa keuntungan perusahaan harus terus meningkat seiring waktu. Dalam jangka panjang, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya sehingga dapat mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Oke, next. Tidak ada kenaikan harga input. Jika perusahaan merespon kenaikan harga input dengan tidak mengubah tingkat input tersebut, maka biayanya akan naik. Dalam harga output ini berarti fungsi keuntungan meningkat dengan tingkat semakin lambat seiring dengan peningkatan harga output. Nah, dalam konteks matematis ini dapat dinyatakan dengan turunan kedua fungsi keuntungan terhadap harga output. Keuntungan yang diperoleh akan jatuh, keuntungan akan jatuh. Nah, ini keuntungan dari dua harga output yang berada akan paling tidak sama besarnya dengan keuntungan yang diperoleh dari rata-rata kedua harga tersebut. Dalam kata lain, jika kita memiliki dua harga output, P1 dan P2, dan kita menghitung keuntungan yang diperoleh pada masing-masing harga tersebut, P dikali P1 dan P dikali P2, lalu kita mengambil rata-rata dari kedua keuntungan tersebut, maka hasilnya paling tidak sama dengan keuntungan. Next. Cembung dalam harga output.
Cembung dalam harga output ini berarti fungsi keuntungan meningkat dengan tingkat yang semakin lambat seiring dengan peningkatan harga output. Dalam konteks matematis ini dapat dinyatakan dengan turunan kedua fungsi keuntungan terhadap harga output D pangkat 2 Pi per DP, salah nih. P1 terhadap harga output yang selalu positif maksudnya, maaf. Keuntungan yang diperoleh dengan merata-ratakan keuntungan dari dua harga output yang berbeda akan paling tidak sama besar dengan keuntungan yang diperoleh dari rata-rata kedua harga tersebut. Jika kita memiliki dua harga output P1 dan P2 dan kita menghitung keuntungan yang diperoleh pada masing-masing harga tersebut, Pi sama dikali P1 dan Pi dikali P2, lalu kita mengambil rata-rata dan kedua keuntungan tersebut, maka hasilnya paling tidak sama dengan keuntungan. Nah, dalam kata lain, jika kita memiliki dua harga output P1 dan P2 dan kita menghitung keuntungan yang diperoleh pada masing-masing harga P1 dan P2, lalu kita mengambil rata-rata dan dari kedua keuntungan tersebut. Nah, maka hasilnya paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh pada rata-rata kedua harga tersebut. Rumusnya Pi dikali P1 VW ditambah Pi P2 VW per 2. Nah, secara matematis sifat ini dapat dinyatakan sebagai sifat dijumpai dalam teori ekonomi dan digunakan untuk menganalisis perilaku perusahaan dan pasar. Oke, sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil amplop. Kita dapat menerapkan teorema amplop untuk melihat bagaimana keuntungan merespons perubahan harga output dan input. Pada persamaan yang pertama adalah turunan parsial dari fungsi keuntungan DOV terhadap DOP terhadap ulang kontol nggak bisa kalau di sini. Ayo di sana. Bisa. Baik, materi selanjutnya adalah hasil amplop. Kita dapat menerapkan teorema amplop untuk melihat bagaimana keuntungan merespon perubahan harga output dan input. Dalam persamaan pertama adalah turunan parsial do V per do P sama dengan Q. Dan persamaan kedua merupakan turunan parsial dari do V per do V, yaitu harga input pertama. Dan persamaan ketiga yaitu do V per do W, yaitu turunan parsial dari fungsi keuntungan terhadap harga input yang kedua sama dengan min L. Next. Karena fungsi keuntungan tidak mengalami penurunan harga output, kita tahu bahwa jika P2 lebih dari P1. Dalam jangka pendek, surplus produsen dapat diukur sebagai selisih keuntungan yang diperoleh pada tingkat harga yang lebih tinggi P2 dibandingkan dengan tingkat harga yang lebih rendah P1. Keuntungan kesejahteraan bagi perusahaan dari kenaikan harga ini dapat diukur dengan peningkatan kesejahteraan P2 kurang P1. Hal ini mencerminkan peningkatan keuntungan yang diperoleh produsen sebagai akibat dari kenaikan harga. Next. Kurva surplus produsen dalam jangka pendek. Jika harga pasar adalah P1, perusahaan akan memproduksi sebesar Q1. Jika harga pasar naik menjadi P2, perusahaan akan memproduksi sebesar Q2. Kenaikan harga dari P1 ke P2
akan meningkatkan keuntungan perusahaan, yaitu pada area selisih antara P1 dan P2. Hal ini mengukur peningkatan keuntungan jangka pendek ketika memproduksi sebesar Q1. Next. Keuntungan perusahaan meningkat dengan area yang diarsir sebesar P1 dan P2. Next. Secara matematis kita dapat menggunakan hasil teorema Amplov, yaitu welfare gain sama dengan integral dari kuantitas produk yang dijual dengan harga P dari P1 hingga P2 dalam kurung do V per do P sama dengan V P2 dikurang V P1. Next. Kita dapat mengukur seberapa besar perusahaan menghargai hak untuk berproduksi dengan harga yang berlaku dibandingkan situasi di mana perusahaan tidak menghasilkan output. Next. Keuntungan ekstra yang tersedia dari menghadapi harga P1 didefinisikan sebagai surplus produsen. Produser surplus sama dengan P1 dikurang P0 sama dengan integral dari fungsi penawaran QP dari harga awal P0 hingga P1. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Next. Surplus produsen pada harga pasar P1 adalah area yang diarsir, yaitu selisih P0 dan P1 ketika output sebesar Q1. Next. Surplus produsen adalah keuntungan ekstra yang diperoleh produsen dengan melakukan transaksi pada harga pasar di atas harga yang akan mereka peroleh jika tidak ada yang diproduksi. Area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran. Next. Karena perusahaan tidak menghasilkan output pada harga penutupan, VP0 sama dengan VK1, keuntungan pada harga penutupan sama dengan biaya tetap perusahaan. Dalam rumus yang diberikan, VP0 merupakan keuntungan pada harga penutupan yang dinyatakan sebagai fungsi dari harga penutupan P0. Jika keuntungan pada harga penutupan sama dengan biaya tetap perusahaan, ini berarti bahwa keuntungan tersebut sama dengan min VK1, di mana V adalah biaya tetap dan K1 adalah jumlah output yang diproduksi. Surplus produsen dihitung sebagai perbedaan antara keuntungan pada harga saat ini, VP1, dan keuntungan pada harga penutupan, min VK1. Dalam hal ini, surplus produsen dapat ditulis sebagai VP1 plus VK1. Jadi surplus produsen dalam jangka pendek adalah keuntungan saat ini ditambah biaya tetap jangka pendek. Sekian materi dari saya. Baik, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu maksimisasi keuntungan dan permintaan input. Output perusahaan ditentukan oleh jumlah input yang dipilih untuk digunakan. Hubungan antara input dan output dirangkum oleh fungsi produksi. Keuntungan ekonomi perusahaan juga dapat dinyatakan sebagai fungsi dari input PKL sama dengan PQ dikurang CQ sama dengan PFKL dikurang dalam kurung VK plus WL. PKL merupakan keuntungan ekonomi perusahaan yang merupakan fungsi dari input. K adalah input modal yang digunakan oleh perusahaan.
L adalah input tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan, P adalah harga jual produk perusahaan, Q adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan, CQ adalah biaya produksi yang merupakan fungsi dari jumlah produk yang dihasilkan, FKL adalah fungsi produksi yang menggambarkan hubungan input modal dan tenaga kerja dengan jumlah produk yang dihasilkan. V adalah biaya variabel per unit modal, W adalah biaya variabel per unit tenaga kerja. Kondisi orde pertama untuk maksimum adalah do Pi per do K sama dengan P dalam kurung do F per do K dikurang V sama dengan 0. Do F per do K adalah turunan parsial dari fungsi F terhadap variabel K. Ini menunjukkan bahwa perubahan keuntungan terhadap perubahan dalam variabel K harus sama dengan 0. Untuk kondisi kedua, do I per do L sama dengan P do F per do L dikurang W sama dengan 0, di mana do F per do L adalah turunan parsial dari fungsi produksi F terhadap variabel L. Ini menunjukkan bahwa perubahan keuntungan terhadap perubahan dalam variabel L harus sama dengan 0. Dalam kedua kondisi ini, P adalah harga pasar produk, V adalah biaya variabel per unit dari variabel K, dan W adalah biaya variabel per unit dari variabel L. Dengan memenuhi kedua kondisi ini, kita dapat menentukan nilai-nilai optimum untuk variabel K dan L yang akan menghasilkan keuntungan maksimum. Perusahaan yang memaksimalkan laba harus menyewa input apapun hingga titik di mana kontribusi marginalnya terhadap pendapatan sama dengan biaya marginal untuk menyewa input tersebut. Kondisi orde pertama untuk maksimalisasi laba ini juga menyiratkan minimalisasi biaya. Mereka menyiratkan bahwa RTS sama dengan W per F. Untuk memastikan kondisi orde 2 yang benar-benar maksimum, kondisi orde kedua mengharuskan PKK sama dengan FKK kurang dari 0. Ini menunjukkan bahwa turunan kedua fungsi keuntungan P terhadap variabel K juga dikenal sebagai turunan kedua fungsi produksi F terhadap variabel K harus negatif. Ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan keuntungan terhadap perubahan variabel K adalah berkurang. Yang persyaratan kedua, PLL sama dengan FLL kurang dari 0. Ini menunjukkan bahwa turunan kedua fungsi keuntungan P terhadap variabel L juga dikenal sebagai turunan kedua fungsi produksi F terhadap variabel L harus negatif. Ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan keuntungan terhadap perubahan variabel L juga berkurang. Persyaratan yang ketiga, IKK PLL dikurang PKL kuadrat sama dengan FKK FLL dikurang FKL kuadrat lebih dari 0. Ini disebut sebagai kriteria determinan positif. Ini menunjukkan bahwa determinan dari matriks Hessian PKK PLL dikurang PKL kuadrat atau determinan dari matriks Hessian FKK FL dikurang FKL kuadrat harus positif. Ini menjamin bahwa matriks Hessian adalah definit positif yang berarti semua nilai eigen dari matriks tersebut adalah positif. Dengan memenuhi ketiga persyaratan ini, kita dapat memastikan bahwa kondisi adalah maksimum. Modal dan tenaga kerja harus menunjukkan produktivitas marginal yang semakin berkurang, sehingga biaya marginal meningkat seiring dengan meningkatnya output.
Fungsi permintaan input. Pada prinsipnya, kondisi orde pertama dapat diselesaikan untuk menghasilkan fungsi permintaan input. Permintaan modal sama dengan K dalam kurung P, F, W. Fungsi permintaan modal adalah hubungan antara harga modal, variabel-variabel lain V, dan input modal K. Permintaan modal menunjukkan sejauh mana perusahaan atau penawar input modal bersedia menggunakan modal tertentu pada tingkat harga tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti teknologi, preferensi, dan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, permintaan tenaga kerja sama dengan L dalam kurung P, V, dan W. Fungsi permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara harga tenaga kerja P, variabel-variabel lain V, dan input tenaga kerja L. Permintaan tenaga kerja menunjukkan sejauh mana perusahaan atau penawar input tenaga kerja bersedia menggunakan tenaga kerja tertentu pada tingkat harga tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti teknologi, preferensi, dan keuntungan yang diharapkan. Fungsi permintaan ini tidak bersyarat. Mereka secara implisit memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan outputnya dengan perubahan harga. Kasus input tunggal. Kita berharap DOL per DOW kurang dari sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam upah DW akan menyebabkan jumlah tenaga kerja L berkurang. Dalam konteks ini, kita mengasumsikan bahwa upah dan tenaga kerja berbanding terbalik. Artinya jika upah naik, jumlah tenaga kerja akan berkurang. Berkurangnya produktivitas marginal tenaga kerja. Kondisi urutan pertama untuk maksimisasi keuntungan adalah Do P per Do L sama dengan P dalam kurung Do F per Do L dikurang W sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang menggambarkan kondisi pertama untuk memaksimalkan keuntungan. P adalah simbol untuk keuntungan, P adalah harga produk, dan Do F per Do L adalah produktivitas marginal tenaga kerja, dan W adalah upah. Dengan mengambil diferensial total, kita peroleh DW sama dengan P dikali Do FL per Do L dikali Do L per Do W dikali DW. Ini adalah persamaan yang menggambarkan perubahan total dalam upah DW sebagai hasil dari perubahan dalam jumlah tenaga kerja DL. Persamaan ini didapatkan dengan mengambil diferensial total dari persamaan sebelumnya menggunakan aturan rantai. Hal ini berkurang menjadi 1 sama dengan P dikali FLL dikali Do L per Do W. Dalam langkah ini, kita menggantikan Do FL per Do L dengan FLL yang merupakan turunan kedua dari fungsi produksi terhadap tenaga kerja. Pemecahan lebih lanjut, kita peroleh Do L per Do W sama dengan 1 per P dikali FL. Ini adalah hasil dari membagi kedua sisi persamaan dengan P dikali FLL. Karena FLL kurang dari sama dengan 0 dan Do L per Do W kurang dari sama dengan 0. Dalam konteks ini, FLL yang kurang dari atau sama dengan 0 seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Sebagai hasilnya, perubahan dalam L terhadap W akan selalu negatif atau menurun. Kasus 2 input. Untuk kasus 2 input, ceritanya lebih kompleks. Jika terjadi penurunan dalam W, tidak hanya akan terjadi perubahan dalam L, tetapi juga perubahan dalam K. Karena kombinasi input baru yang meminimalkan biaya dipilih, ketika K berubah, seluruh fungsi FL berubah. Namun, bahkan dalam kasus ini, Do L per Do W kurang dari sama dengan 0.
Ketika W turun, dua efek yang akan terjadi. Yang pertama, efek substitusi. Jika output dipegang konstan, akan ada kecenderungan perusahaan ingin mengganti L dengan K dalam proses produksi. Yang kedua, efek output. Perubahan dalam W akan menggeser jalur ekspansi perusahaan. Yang kedua, kurva biaya perusahaan akan bergeser dan tingkat output yang berbeda akan dipilih. Untuk efek substitusi, kurvanya jika dipertahankan konstan pada Q0 dan W turun, perusahaan akan mengganti L dengan K dalam proses produksi. Karena berkurangnya RTS di sepanjang isokuan, efek substitusi selalu negatif. Penurunan W akan menurunkan MC perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan memilih tingkat output baru yang lebih tinggi. Output akan naik ke Q1. Dengan demikian, efek output juga mengimplikasikan hubungan negatif antara L dan W. Efek harga silang. Tidak ada pernyataan pasti yang dapat dibuat tentang bagaimana penggunaan modal merespons perubahan upah. Penurunan upah akan membuat perusahaan beralih dari modal, dan efek output akan menyebabkan lebih banyak modal yang diminta ketika perusahaan memperluas produksi. Efek substitusi dan output. Kami memiliki dua konsep permintaan untuk input apapun. Yang pertama, permintaan bersyarat tenaga kerja. LC dalam kurung V W Q. Untuk permintaan tenaga kerja tanpa syarat, L dalam kurung P V W. Pada C dalam L dalam kurung P V W. Efek substitusi dan output. Diferensiasi sehubungan dengan hasil W. Do L dalam kurung P V W per do W sama dengan do L C dalam kurung V W Q per do W ditambah do L C dalam kurung V W Q per do Q dikali do Q per do W. Untuk do LC dalam kurung V W Q per do W ini adalah turunan parsial dari fungsi LC dalam kurung V W Q terhadap variabel W. Turunan ini mengukur perubahan dalam fungsi LC dalam kurung V W Q ketika variabel W berubah. Dengan mempertahankan variabel V dan Q tetap, efek substitusi menggambarkan bagaimana perubahan dalam W mempengaruhi fungsi LC V W Q secara langsung. Untuk do LC dalam kurung V W Q per do Q dikali do Q per do W ini adalah hasil perkalian antara turunan parsial dari fungsi LC dalam kurung V W Q terhadap variabel Q dalam kurung do LC dalam kurung V W Q per do Q dan turunan parsial dari variabel Q terhadap variabel W, yaitu do Q per do W. Efek keluaran menggambarkan bagaimana perubahan dalam W mempengaruhi Q yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi LC dalam kurung V W Q. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian kami. Kami ucapkan mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.